Halo sobat, jumpa lagi di Rumah Film TV. Seperti janji kita di review yang kemarin, kali ini kita akan melanjutkan review film Squid Game. Dan bagi para sobat-sobat yang belum melihat part yang pertama, silahkan cek link di deskripsi ya sobat. Oke, tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, gak ada salahnya kan untuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Dan bagi sobat-sobat yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung saja kita saksikan ceritanya. Cekidot! Di hari pertama, banyak peserta yang tewas. Tampak para panitia sedang mengkremasi jenazah para peserta. Di sisi lain, para peserta yang lolos tampak tidak bahagia atas kemenangan mereka. Banyak dari peserta yang merasa trauma, karena mereka melihat banyak orang tewas di depan mereka. Panitia datang dan mengumumkan peserta yang lolos di babak pertama sebanyak 201 orang, yang artinya sebanyak 255 orang meninggal di babak pertama. Banyak peserta yang takut untuk melanjutkan permainan. Mereka memohon kepada panitia agar tidak melanjutkan permainan dan membiarkan mereka pulang. Panitia lalu menjelaskan, di surat perjanjian permainan disebutkan bagi pemain yang tidak mau melanjutkan permainan akan dieliminasi. Sang Woo lalu menyatakan, dalam surat perjanjian itu juga disebutkan, kalau sebagian besar peserta tidak ingin melanjutkan permainan, maka permainan akan dihentikan, dan para peserta diperbolehkan pulang. Untuk itu, Sang Woo menginginkan pengambilan suara, apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak. Panitia mengizinkannya. Tapi sebelum itu, panitia akan mengumumkan terlebih dahulu hadiah dari permainan itu. Setiap pemain yang ikut bernilai 100 juta won. Dan dalam babak pertama sebanyak 255 tereliminasi. Jadi hadiah uang yang terkumpul pada babak pertama sebanyak 25,5 miliar won. Dan hadiah akan terakumulasi di setiap babak dari jumlah peserta yang tereliminasi. Jadi, total hadiah pemain yang berhasil melewati 6 babak adalah 46,5 miliar won. Dan jika mereka berhenti, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Melihat hadiah sebesar itu, para peserta berpikir ulang untuk berhenti bermain. Saat pengambilan suara, terlihat peserta yang ingin berhenti dan yang ingin melanjutkan permainan hampir seimbang jumlahnya. Karena jumlah yang berimbang, maka peserta terakhir kakek Ilnam yang akan menentukannya. Ternyata kakek Ilnam memilih berhenti, dan akhirnya permainan dihentikan, dan para peserta bisa kembali pulang. Saat kembali ke rumah, Ki-hun segera ke kantor polisi dan melaporkan kejadian yang dia alami, di mana banyak orang yang dibunuh. Tapi Ki-hun tidak tahu pelakunya dan tempat kejadiannya, dan dia tidak punya buktinya. Ki-hun lalu memberikan kartu nama yang dia hubungi saat ikut permainan itu. Polisi mencoba menghubungi, tapi tidak terhubung. Ki-hun akhirnya diusir dari kantor polisi. Melihat keributan itu, Junho datang dan bertanya ada apa. Polisi menjawab, ada orang mabuk yang coba membuat laporan. Junho lalu melihat kartu nama Ki-hun di meja. Saat pulang, Ki-hun mencari ibunya, tapi ibunya tidak berada di rumah. Ki-hun lalu mendapat kabar kalau ibunya di rumah sakit. Di rumah sakit, Ki-hun dijelaskan kalau ibunya kena diabetes dan harus segera diobati. Tapi biaya pengobatan ibunya cukup mahal. Ibu Ki-hun bergegas keluar dari rumah sakit. Dia tidak mau berlama-lama di sana karena tidak punya uang untuk biaya pengobatannya. Melihat penderitaan ibunya, Ki-hun lalu berjanji dia akan mencari uang untuk pengobatan ibunya. Saat dalam perjalanan, Juho mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan sudah lama tak mendapatkan kabar dari kakaknya. Junho lalu berjanji akan menemukan kakaknya karena dia adalah seorang polisi. Junho mendatangi tempat tinggal kakaknya, tapi kakaknya tidak ada, dan Juho menemukan kartu nama yang sama seperti milik Ki-hun. Saat sedang duduk-duduk di depan toko, Ki-hun bertemu dengan kakek Ilnam. Mereka lalu mengobrol santai. Kakek Ilnam mengatakan akan kembali ke tempat permainan itu, karena hidupnya sudah tidak lama lagi. Karena itu, dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan diam saja. Mendengar itu, Ki-hun pun terbesit untuk kembali karena dia sekarang membutuhkan banyak uang untuk pengobatan ibunya. Saat dalam perjalanan pulang, Ki-hun dihentikan oleh Junho yang ingin mendapatkan informasi tentang laporan Ki-hun tempo hari di kantor polisi. Ki-hun mengatakan
kalau dia cuma mengarang cerita karena sedang mabuk. Ki-hun lalu meninggalkan Junho. Saat akan masuk ke rumah, Ki-hun melihat kartu nama permainan itu. Dia lalu memutuskan untuk kembali ikut permainan itu. Seperti biasa, Ki-hun dijemput mobil. Dari kejauhan, ternyata Junho mengikuti Ki-hun. Dan dia segera bergegas mengikuti mobil yang membawa Ki-hun. Ternyata, mobil yang membawa Ki-hun masuk ke pelabuhan Mojin. Di sana nampak banyak mobil yang membawa para peserta permainan dan masuk ke sebuah kapal. Junho menyelinap di salah satu mobil yang membawa peserta. Dalam kapal, Junho masuk ke dalam mobil peserta. Sialnya, tak berselang lama, para panitia memeriksa peserta satu persatu. Saat panitia memeriksa Junho, alat pendeteksi tak mendeteksi Junho sebagai peserta permainan. Sebelum ketahuan, Junho langsung melumpuhkan panitia itu. Dia lalu menyamar sebagai panitia. Saat di tempat permainan, Ki-hun bertemu lagi dengan kakek Ilnam. Di sana juga tampak banyak peserta yang kembali. Dari 201 peserta, yang kembali ikut bermain lagi sebanyak 187. Ki-hun juga bertemu dengan temannya Sang-woo dan juga Ali. Mereka lalu memutuskan untuk membuat tim, agar mereka bisa saling bekerja sama dan saling membantu. Kakek Ilnam juga ikut bergabung dengan tim itu. Di malam hari, saat di toilet, Sabyok menyelinap melalui lorong udara. Sementara, Minyu berjaga-jaga agar panitia tidak masuk dan mengetahui aksi Sabyok. Dari atas lorong, Sabyok melihat para panitia yang sedang memasak gula dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itu memungkinkan akan berhubungan dengan permainan di babak selanjutnya. Saat kembali, Sang-woo mendengar percakapan antara Minyu dan Sabyok. Keesokan hari, permainan kedua akan segera dimulai. Sang-woo bertanya kepada Sabyok, apa yang dilihatnya semalam? Karena dia mendengarkan percakapannya semalam. Sang-woo menjelaskan, kalau dia memberi informasi, dia kemungkinan bisa menebak permainan kedua. Sabyok berkata, kalau semalam dia melihat para panitia sedang memasak gula dalam jumlah yang sangat banyak. Saat itu, Sang-woo langsung teringat tentang permainan gulali. Para peserta tiba di tempat permainan. Sebelum permainan dimulai, peserta diharuskan memilih salah satu simbol yang ada di depan mereka. Lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Sebagai tim, Ki-hun bertanya kepada Sang-woo, simbol mana yang harus dipilih? Apa mereka harus sama-sama memilih satu simbol? Tapi walaupun Sang-woo sudah mengetahui permainan kedua, dia tidak memperbolehkan memilih bersama-sama memilih satu simbol, dan menyarankan untuk memilih beda simbol tiap orang. Sang-woo memilih segitiga, Ali memilih lingkaran, kakek Elna memilih bintang, sedangkan Ki-hun memilih payung. Selanjutnya, para peserta berbaris sesuai dengan simbol yang mereka pilih. Ternyata, permainan kedua adalah permainan potong gulali, di mana para peserta diberikan permen gulali, dan mereka diharuskan memotong gulali sesuai bentuk simbol yang mereka pilih dengan menggunakan jarum. Dalam waktu 10 menit, Ki-hun tampak terkejut karena dia memilih simbol yang sulit untuk dipotong. Permainan dimulai. Sesuai dengan prediksinya, Sang-woo memilih simbol yang mudah untuk dipotong. Sementara kakek Ilnam dengan usia dan ketegangan permainan, dia tampak bergetar dalam mengukir permen gulalinya. Ali memilih cara berbeda. Dia mencoba memotong sedikit demi sedikit gulalinya dari tepi. Ki-hun tampak sangat tegang dalam memotong gulalinya. Ditambah lagi dengan panitia yang tepat di depannya dengan membawa pistol. Beberapa peserta mulai banyak yang gagal dan dieliminasi dengan ditembak di tempat. Ki-hun semakin panik hingga dia berkeringat dan tanpa sengaja keringat itu menetes di gulalinya. Ki-hun lalu mengangkat gulalinya hingga terkena cahaya lampu. Di sini Ki-hun mendapatkan ide. Dia baru tersadar kalau gulali akan meleleh dengan air. Ki-hun lalu menjelati gulalinya dari sisi belakang. Melihat itu, kakek Ilnam dan para peserta lain mengikuti cara Ki-hun. Usaha Ki-hun nampak membuahkan hasil, dan dia berhasil memotong gulalinya sesuai simbol payung. Ki-hun tampak menangis bahagia. Waktu habis, dan salah satu peserta yang gagal langsung menyerang panitia dan menjadikannya sandera. Sementara, pemain lain yang gagal langsung dieliminasi dengan dibombardir tembakan. Melihat salah satu anggotanya disandera, frontman dari balik layar langsung bergegas turun ke lokasi. Peserta yang menyandera panitia menyuruh panitia itu melepas topengnya.
Tapi setelah melihat wajahnya, peserta itu langsung bunuh diri. Karena telah membuka topeng dan identitasnya diketahui, frontman langsung menembak panitia itu. Akhirnya di permainan kedua ini, Ki-hun, Sang-woo, Ali, dan kakek Ilnam berhasil lolos. Dan untuk kelanjutan permainan berikutnya, kita saksikan di review berikutnya ya sobat. Ditunggu ya. Terima kasih. Bye-bye.